Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal ikhwah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di masjid atau musalla yang mubarak insyaallah dalam rangka talabul ilm atau mengkaji salah satu dari ilmu yang penting, yaitu ilmu al-lughah al-arabiyyah insyaallah. Dan sebelum kita membahas kitab yang akan kita pelajari, yaitu kitab Durus al-lughati al-arabiyyah li ghairi an-natiqina biha lil muallif ad-doktor Abdul Rahim. Sebagai muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Dan sekian banyak ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran, yaitu kitabullah, itu diturunkan dengan berbahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajil la'allahum yattaqun. Quran berbahasa Arab, tidak ada kebengkokan padanya, agar kalian bertakwa. Di sini kita mengetahui bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berbahasa Arab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang hukum mempelajari al-lughah al-arabiyyah, hukum mempelajari bahasa Arab. Kata beliau, wa ma'rifatuha fardun wajibun, fa inna fahmal kitabi was sunnati fardun, wala yufham illa bifahmil lughatil arabiyyati, wa ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Mengetahui bahasa Arab itu wajib, sebuah kewajiban. Karena memahami Alkitab was sunnah itu wajib. Allah mewajibkan kita semua untuk memahami syariatnya. Syariat itu diturunkan melalui wahyu, yaitu berupa Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yufham illa bifahmil lughatil arabiyyah. Dan Alkitab was sunnah itu tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan kita memahami al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab. Wa ma la yatimmul wajib illa bih fahuwa wajib. Jika Alkitab was sunnah itu tidak akan sempurna memahaminya kecuali dengan ta'allum al-lughatul arabiyyah, maka disitulah mempelajari bahasa Arab menjadi sebuah kewajiban. Nah, di sana kata beliau ada yang menjadi wajib al-ain setiap individu dan ada yang menjadi wajib kifayah. Dan sekian banyak athar yang menjelaskan tentang keutamaan al-lughah al-arabiyyah. Lughatul arabiyyah, yaitu lughatul Quran dan juga lughah as-sunnah nabawiyah dan juga lughatul ahlil jannah, itu merupakan alah yang disebutkan bahwa al-lughah al-arabiyyah ataupun an-nahwu itu adalah fa'sul ilm, adalah kapak dari berbagai ilmu.
Namun kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ilmu lughatul arabiyah itu sebagai ilmu alah, sebagai alat agar kita bisa memahami syariat Islamiyah. Tidak boleh bagi kita hanya mengandalkan ilmu bahasa Arab ataupun ilmu alat yang lainnya, sharaf, nahwu, dan kita mengedepankan ilmu tersebut atas sunnah Nabi dan juga atas athar atau ijma' as-salaf, dan mengedepankan lughah bahasa Arab daripada as-sunnah dan juga ijma' as-salaf dan athar mereka. Ini termasuk thariqahnya, metodenya ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu selama mereka bisa memahami bahasa Arab, baik itu nahwunya, sharafnya, tata bahasanya ataupun sharaf yang mereka pelajari, disitulah mereka memahami ataupun menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman melalui lughah yang mereka pelajari, sehingga mereka menanggalkan sunnah Nabi, menanggalkan penjelasan para sahabat, tafsir mereka, dan juga athar dari para ulama, sehingga memahami Alkitab was sunnah itu harus dengan bimbingan as-salaf. Tidak boleh kita hanya mengandalkan ilmu lughah, kemudian kita membaca Al-Quran langsung merojihkan atau menafsirkan semau kita. Dan takdim al-lughah ala sunnati wa ijma'i salaf wa atharihim min tariqati ahlil bid'ah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Arafat bin Hasan al-Muhammadi hafizahullah dalam makalah beliau atau artikel yang beliau tulis di channel beliau. Nah, insyaallah malam hari ini kita akan memasuki Durus Al-Lughah Al-Arabiyah li ghairi nautiqina biha. Kitab ini, Durus Al-Lughatil Arabiyah li ghairi nautiqina biha, yaitu sebuah kitab yang sengaja disusun untuk pembelajaran non-Arab, untuk orang ajam yang mereka tidak berbahasa Arab, lisannya lisan non-Arab. Sehingga beliau menyusun ini itu untuk kita semua al-ajam, dan kitab ini insyaallah mudah dipelajari karena setiap dars, setiap bab, setiap materinya itu beliau sebutkan mayoritasnya dengan al-hiwar, dengan percakapan, dan kemudian beliau menjelaskan dengan latihan-latihan. Tentunya sebelum kita memasukinya, sebuah motivasi untuk mempelajari ilmu al-lughah al-arabiyah, kita perlu untuk mempunyai semangat yang tinggi dan niat yang lurus dalam mempelajarinya, yaitu dalam mempelajarinya kita meniatkan kita gunakan ilmu tersebut untuk memahami Alkitab was sunnah dengan pemahaman as-salaf, dengan pemahaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan juga para ulama yang mengikuti jejak mereka hingga masa kita. Itu diniatkan bahwa ini merupakan lughah Al-Quran, lughatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, lughah ahlil jannah, dan Alkitab was sunnah tidak akan dipahami kecuali dengan kita mempelajari al-lughah al-arabiyah. Sehingga tekad yang kuat dan juga keinginan yang tinggi dalam memahami Alkitab was sunnah dan juga memahami kalam para ulama, itu yang membuat kita lebih bersemangat dalam mempelajari dan juga menghafal kosakata nanti yang akan disebutkan dalam pelajaran kita. Tentunya ikhwah yang di sini satu sama lainnya saling berta'awun dalam mempelajari kitab Durus Al-Lughah, satu sama lain saling menanyakan jika ketinggalan kepada ikhwah yang lainnya, atau langsung kepada ana menanyakan, Ustadz, tadi malam saya tidak hadir, apa pelajaran tadi malam, apa yang harus ana baca, atau
dia membaca kitab Durus Al-Lughah, mengulangi kosakata atau kalimat ataupun hiwar, beliau merekamnya atau dia merekamnya kemudian mengirimkan ke ana untuk dikoreksi, tafadhol, silakan. Sehingga masing-masing harus mempunyai semangat yang kuat, yang tinggi untuk mempelajari Al-Lughah Al-Arabiyyah. Jika Al-Lughah Al-Arabiyyah dalam kitab Durusul Lughah ini sampai dengan 3 jilid atau lebih ya. Ada yang 4 jilid, ada yang 3 jilid. Ini dipelajari dengan baik. Insya Allah kebanyakan ataupun mayoritas dari apa yang kita dengar di pelajaran-pelajaran itu kita memahaminya. Ya, ditambah lagi dengan kita sering membaca Al-Quran dan juga membaca kitab-kitab para ulama, maka itu akan dimudahkan. Dengan lagi nanti insya Allah di pertengahan atau di jilid 2 ataupun di pertengahan jilid 3, insya Allah kita nanti memasuki pelajaran jurumiyah, nahwu, tata bahasa Arabnya. Kalau sekarang kita langsung mempelajari ilmu nahwu itu sepertinya berat, karena ilmu nahwu ataupun kitab jurumiyah itu banyak kosakata yang kita tidak memahaminya, sehingga kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah sebuah kitab untuk pemula. Kosakata yang akan dipelajari itu sangat bermanfaat dan sering kita gunakan sehari-hari, dan juga disebutkan di kitab-kitab para ulama tentang tata bahasa yang dalam kitab Durus Al-Lughah. Sehingga ilmu nahwu sebuah ilmu yang sebagian para ulama mengatakan bahwa pintunya itu dari besi. Susah di awal, namun ketika di akhir, di pertengahan, insya Allah itu akan mudah, biiznillah. Nah, kita memasuki pelajaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'in. Mungkin nanti di pertengahan pelajaran ada beberapa perbedaan dalam cetakan kitab ini. Antum tegurana jika ada perbedaannya ataupun salah cetak atau yang tertinggal. Nah, ana baca di sini al-juz'ul awal, juz yang pertama, jilid yang pertama. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Ad-darsu al-awwal, pelajaran pertama. Dalam pelajaran pertama ini, dalam kita awal-awal mempelajari Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah, kita harus membaca seluruh harokatnya. Nahwunya, harokat akhir setiap kata harus dibaca. Baik itu dhammah, fathah ataupun kasroh harus dibaca. Dan jika Anda meminta untuk mengulangi dalam membacanya, harus dibaca agar kita terbiasa melafadzkannya dan menghafal. Jadi di sini ada beberapa kosakata dan beberapa kalimat. Saya baca, kemudian antum mengikuti. Dilafadzkan dengan jelas. Tidak boleh ditahan, harus dilafadzkan. Karena sudah ada gambarnya sehingga dipahami maknanya. Nah, bismillah. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Sudah sampai sini. Ada lagi di cetakan antum? Selesai. Baik. Sebelum kita mengulanginya lagi, di sini muallif menjelaskan tentang penggunaan ismul isyarah, penggunaan kata tunjuk. Dalam bahasa Arab,
nanti kata tunjuk, ya, ada kata tunjuk, antum tidak tulis terlebih dahulu tidak mengapa. Ada kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dan juga sesuatu yang jauh. Dan nanti objeknya yang ditunjuk, ya, nanti menyesuaikan. Kata tunjuk akan menyesuaikan benda yang ditunjuk. Sehingga nanti dalam bahasa Arab, isim ataupun kata benda itu mempunyai jenis. Ada jenis mudzakkar, jenisnya itu laki-laki. Ada yang jenisnya muannats. Ada mudzakkar, ada muannats. Sehingga isim dalam bahasa Arab itu ada jenis perempuan, ada jenis laki-laki. Mudzakkar ataupun muannats. Ismul isyarah yang kita pelajari di sini, hadza, itu kata tunjuk tunggal untuk menunjuk sesuatu yang tunggal. Atau kata tunjuk yang tunggal dan menunjuk sesuatu yang tunggal berjenis mudzakkar, berjenis laki-laki. Ciri-ciri kata benda yang laki-laki itu tidak ada tak marbutah, tidak ada tak yang bulat. Tak marbutah itu contohnya seperti mu'minatun, tak yang melingkar, biasanya di nama-nama wanita, Fatimatu, Sofiyatu, itu disebut dengan tak marbutah. Di sana biasanya isim muannats itu diakhiri dengan tak marbutah. Di sini baitun bukan tak marbutah. Ya, tak di sini bukan tak muannats. Sehingga bait, rumah, itu dihukumi mudzakkar, laki-laki. Sehingga kalau kita menggunakan kata tunjuk, maka disesuaikan kata tunjuknya dengan sesuatu yang ditunjuk objeknya. Hadza baitun, ini rumah. Sebuah kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab. Ini rumah. Kata tunjuk nanti ada yang tunggal, ada yang ganda, ada yang jamak. Nah, di sini muallif mengajarkan kepada kita semua kata benda atau isim yang berjenis mudzakkar, ya, berjenis mudzakkar, laki-laki. Karena nanti beliau akan menyebutkan isim-isim yang berjenis muannats, dan juga kata tunjuknya di sini beliau menyebutkan kata tunjuk ismul isyarah lil qarib, untuk menunjuk sesuatu yang dekat atau sesuatu yang kita anggap itu dekat atau ada di benak kita, atau sesuatu yang sudah tertulis. Misalnya para ulama ketika menyusun sebuah kitab, kemudian mereka mengatakan fahadha i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah. Itu bisa berarti hadza yang disebutkan dalam kitab tersebut, atau yang beliau akan sebutkan yang ada di benak beliau. Baik, ini kita ulangi lagi. Harus dibaca, dilafadzkan agar kita menghafalnya. Karena kalau di ma'had-ma'had, kosakata itu wajib untuk dihafal. Karena nanti akan dipelajari struktur kalimat dalam bahasa Arab, sehingga kita perlu banyak kosakata. Dan saran dalam mempelajari durus al-lughah itu kita fokuskan saja kosakata yang disebutkan muallif di sini. Tidak perlu kita, bukan tidak perlu, ya. Boleh kita mencari yang lain, namun fokus yang ada di kitab durus al-lughah. Kecuali jika kita telah menghafalnya, pelajaran-pelajaran ini kalau mau menambah mufradat tidak mengapa. Namun yang beliau sebutkan di sini di pelajaran pertama, kemudian seterusnya hingga jilid 2, jilid 3, ya, yang disebutkan muallif itu kalau bisa kita menghafalnya. Di antara yang membantu kita untuk memudahkan dalam menghafal itu tentunya dengan mengulanginya, membaca berkali-kali dan juga menulisnya. Sehingga kalau ada waktu di rumah ini ditulis. Ditulis bagi yang belum hafal, terutama yang belum hafal kosakata itu ditulis. Karena apa? Ketika kita menulis itu membantu kita untuk menguatkan hafalan kita.
Kita baca sekali lagi. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Untuk kata yang kedua, ini harus di dhammah dan ditanwin. Harus di dhammah dan ditanwin. Harokat ini jangan dirubah. Ya, jangan dirubah selama-lamanya. Selama kita masih mempelajari pelajaran yang pertama, harokatnya itu demikian. Kita nggak bahas nahwu terlebih dahulu. Itu insya Allah akan dibahas oleh mu'alif, sehingga kita mengikuti apa yang disebutkan mu'alif dalam kitab ini dan apa yang dimaukan beliau. Yang berikutnya, halaman berikutnya. Di sini ada sebuah judul ma hadza. Ya, ma hadza. Ada dua kata di sini. Ma hadza. Ma itu kata tanya, kalimat pertanyaan untuk menanyakan benda. Benda yang tidak berakal. Ya, bukan manusia. Dan asmaul istifham, kata tanya, itu harus di awal kalimat. Demikian bentuknya, susunannya. Ma hadza. Jangan dibalik. Hadza ma. Ini harus dihafal ya. Ma hadza. Apakah ini? Apa ini? Ma hadza. Secara asal demikian. Ma ini untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Perlu diketahui, kalau kita mendapatkan ma di dalam Al-Quran, ya, belum tentu artinya kalimat pertanyaan. Ya, ini pembahasannya, konteksnya dalam pelajaran ini. Karena ma itu mempunyai sekian banyak arti. Ada kata tunjuk, ada makna penafian, ada makna ismul mausul, kata penghubung. Nah, namun di sini yang dimaukan mu'alif ini ma ismul isyarah, kata tanya, kalimat pertanyaan untuk menanyakan benda, sesuatu yang tidak berakal. Baik, kita baca. Ma hadza. Hadza baitun. Ahadza baitun. Na'am, hadza baitun. Ma hadza. Hadza qamisun. Ahadza sarirun. La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun. La, hadza qalamun. Ma hadza. Hadza najmun. Baik. Pada kalimat yang kedua, ahadza baitun, di situ ada tambahan kata tanya juga, tapi ini tidak disebut isim, ini disebut harful istifham, huruf istifham, yang mana jawabannya nanti ada jawaban positif dan juga ada jawaban negatif. Bisa na'am, bisa la. Namun di sini mu'alif mengajarkan kita jawaban positifnya dulu. Ahadza baitun, na'am. Iya. Artinya benar, ini rumah. Pertanyaan menggunakan hamzah, ahadza, hamzah di sini harful istifham. Itu nanti jawabannya bisa positif menggunakan na'am atau bisa la. Kemudian yang berikutnya, ma hadza hadza qamisun, ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur ataupun ranjang? La, hadza kursiyun. Nah, ini jawaban untuk yang negatif. Artinya bukan. Ini kursi. Ahadza miftahun? La,
hadza qalam, sehingga la ini untuk penafian. Ma hadza najmun. Kita baca lagi. Ma hadza baitun. Hadza baitun. Na'am, hadza baitun. Ma hadza qamisun. Hadza sarirun. La, hadza kursiyun. Hadza miftahun. La, hadza qalamun. Sekarang antum menanyakan ana, antum sebagai yang mengajukan pertanyaan, kemudian ana yang menjawab. Tafadhol. Antum baca yang ma hadza, nanti saya menjawab. Hadza baitun. Na'am, hadza baitun. Hadza qamisun. La, hadza kursiyun. La, hadza qalamun. Hadza najmun. Sekarang ana bertanya, antum yang menjawab. Kalimat jawaban saja. Ma hadza? Ahadza baitun? Na'am, hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Baik. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik, ini kosakata ini antum sering mengulanginya sehingga antum menghafalnya. Ya. Dulu waktu kami belajar di Ma'had Minhajul Athar, seperti ini diulangi itu bisa 10 kali. Ada faedahnya enggak mengulangi 10 kali? Ada. Sehingga kita enggak perlu menghafal, enggak perlu fokus gimana caranya menghafal. Ulangi saja sebanyak-banyaknya, nanti kita akan otomatis itu menghafal sendiri. Karena apa? Thalib, kalau ustadz menyarankan seorang thalib, wahai anakku, hafalkan ini 1 halaman, itu susah. Dia akan, wah berat menghafal itu. Tapi antum baca ini, anak baca atau mengulanginya sampai 10 kali. Setelah itu ustadz menunjuk, antum baca tanpa melihat. Antum baca tanpa melihat, itu hafal semua. Dan terus terang, dari jilid 1 dengan jilid sampai jilid 2, mayoritas tulab ketika itu menghafal semua percakapan. Menghafal seluruh percakapan. Karena apa? Sering diulangi. Dan itu ada faedahnya. Nanti faedahnya kita bisa membuat kalimat dengan kosakata yang lainnya. Sehingga menghafal hiwar itu sangat penting, sangat membantu kita untuk mengucapkan kalimat berbahasa Arab dengan benar. Nanti akan ada percakapan-percakapan yang beliau sebutkan yang kita harus sering mengulangnya. Di sini kita baca seluruh harokatnya. Ya. Di dars harus dibaca seluruh harokatnya. Dan harokat yang kita pelajari ini harus dhammah dan tanwin. Harus dhammah dan tanwin. Ya. Harus dhammah dan tanwin. Untuk selain dars antum berbicara dengan syekh, antum berbicara dengan ikhwah yang lainnya, antum hilangkan harokatnya enggak masalah. Dan itu yang biasa dilakukan sehari-hari. Misalnya contoh, ma hadza bait. Ya, hadza bait. Tapi antum harus paham. Kalau saya harokati itu harokatnya harus dhammatain. Hadza bait? Naam, hadza bait. Itu bisa antum rubah nanti kosakatanya, misalnya hadza syekh? Naam, hadza syekh. Gitu ya. Baik, namun di sini karena kita mempelajari kata benda, sehingga kalimat pertanyaan atau ism istifhamnya menggunakan yang khusus untuk kata benda, yaitu ma. Adapun untuk yang orang nanti menggunakan man. Kita lanjutkan tamrin berikutnya. Tamrin itu artinya latihan. Karena ini sudah kita lalui,
Ya, antum jawab sesuai dengan gambar. Ya, di situ sudah ada gambarnya. Contoh nomor 1, ana beri contoh. Ma hadza miftahun. Berikutnya antum jawab ya. Ana ucapkan kalimat pertanyaannya, antum jawab. Di situ ada kitab, kolam, bab, bait dan kursi. Ma hadza miftahun. Ma hadza qalamun. Ma hadza babun. Ma hadza baitun. Baik, ma hadza kursiyun. Ahsantum. Tamrin kedua. Ini anak percepatnya. Insyaallah nanti antum tamrinnya bisa di rumah diulangi latihannya. Sama antum menjawab dengan jawaban positif di sini. Baik. Ahadza baitun. Afan. Antum jawab dengan jawaban sesuai gambar asal. Bisa negatif kan? Ahadza baitun. Hadza masjidun. Baik. Ahadza miftahun. Hadza qalamun. Ahadza qamisun. Hadza qamisun. Ahadza najmun. Hadza najmun. Tamrin berikutnya. Iqra waktub. Iqra itu maknanya bacalah, waktub tulislah. Harokatnya disukun semua. Ini kalimat perintah. Iqra waktub, baca dan tulis. Kalau antum ingin mudah menghafal, ini ditulis, disalin di buku, di kertas. Baik. Azan terlebih dahulu atau kita teruskan? Nah, tafadhol.